Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Waalaikumsalam ini. warahmatullahi wabarakatuh. Agak terlambat 3 menit saya Bu ya. Itu 7 menit ini. Enggak apa-apa. Iya, nggih. Mungkin sebelum masuk materi ada yang mau bertanya, disilahkan Bu. Ini deh Pak, Nggih. kan tadi masuk di akunnya MGMP, tapi Nggih. kok bisa gabungnya ini tetap guru inovatif ya Pak ya? Oh, enggak apa-apa. Mungkin belum logoutnya belum sukses, enggak apa-apa. Tapi kok bisa gitu saya? Oh iya, ini saya setting untuk siapapun bisa gabung gitu. Nanti ada pilihan. Berarti ini Pak Arifin di mana? Di MGMP atau di MGMP, nanti kan kita akan praktek membuat kelas nanti. Enggak apa-apa, nanti Ibu misalkan prakteknya enggak sekarang enggak apa-apa, yang penting bisa ya Pak? bisa menyaksikan proses cara membuat kelas, cara menambahkan dan lain-lain, itu yang terpenting. Soalnya saya lihat foto saya kok tetap yang di akun guru gitu. Oke, enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa. Sudah siap. Yang penting bisa gabung dulu aja. Iya. Yang penting bisa gabung dulu. Monggo videonya di-on-kan dulu sebentar. Saya ingin screenshot sebentar. Jadi hari ini nanti kita materinya 2, yaitu tim dan OneNote, ClassNote Bapak Ibu. Ini yang sudah gabung. Bu Alfi Nur Imro'atu Solihah, Pak Arif Erwanto. Pak Arif videonya belum on nggih Pak Arif ya? Halo Pak Arif, bisa dengar suara saya? Mungkin masih. Bu Emilda, suara saya terdengar Bu Emilda? Halo Bu Emilda? Iya Pak, terdengar. Bu Ita, halo Bu Ita. Bu Ita Indriani. Dari mana Bu Ita ini? Bu Ita belum disambung. Bu Sandra dari Wajak. Bu Sriani dari Lawang, Bu Susi dari Donomulyo, Pak Wondo Donomulyo, Bu Yayu dari Karangploso. Oke. Oke. Kita mulai Bapak Ibu nggih. Nanti yang akan di chat grup ada kesulitan nanti bisa langsung disampaikan link yang saya bagikan itu langsung ditombol aja, diklik aja nanti otomatis bisa bergabung. Bapak Ibu tadi gabungnya lewat link ya? Iya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, marilah kita bahas materi terakhir yaitu Teams dan OneNote, ClassNote. Jadi kita mulai dari membuat tim. Saya praktekkan dulu ya. Langsung saya share screen. Screen saya muncul Bapak Ibu nggih?
Belum. Oh, belum. Oke. Belum muncul Bapak Ibu? Share screen saya. Belum, masih A, masih huruf A. Oh, belum. Sebentar saya Masih ulang. huruf A. Masih huruf A. Saya ulang kalau gitu mungkin ada yang Sudah Bapak Ibu, sudah muncul share screen saya? Belum muncul. Fotonya teman-teman itu, Pak. Oh, fotonya teman-teman. Oh, nggih. Muncul. Oke, fotonya teman-teman ya. Oke. Oke. Sudah Bapak Ibu muncul ya share screen saya nggih? Sampun ya. Oke, kita mulai dari tim. Jadi kita akan mempraktekkan membuat kelas ya. Jadi nanti melaporkannya tetap di akun Guru Inovatif. Cuman untuk praktek membuat kelasnya kita buatkan akun dari MGMP Bapak Ibu. Jadi langkah pertama di kanan atas itu ada join or create team. Nah ini. Jadi kita create team, kita membuat tim. Saya ulang sekali lagi, saya back. Jadi di pojok kanan atas itu ada join or create team. Saya klik, nanti ada tulisan create team, berarti ini membuat kelas. Nah, kita bisa memilih tipe kelas yang ingin kita buat. Misalkan satu tipe kelas yang untuk diskusi, grup project, penilaian. Jadi kita pilih yang ini saja. Kita kasih nama kelas, misalkan saya ngajar matematika, saya kasih kelas misalkan 7A matematika Arifin misalkan. Ini untuk menandakan kelas saya. Misalkan ingin tahun masuknya itu ditaruh di depan, misalkan 2020 atau di 7A 2020 misalkan boleh. Karena nanti setiap tahun mungkin beda. Oke, kalau sudah deskripsinya bisa diisi misalkan SMPN 1 Karangploso misalkan. Oke, kalau sudah saya next saja. Maka saya sudah punya kelas. Nah, cuman kelas ini masih kelas kosong, jadi belum ada isinya. Sekarang saya ingin menambah gambar di sini. Maka saya cukup nge-upload. Jadi saya pilih upload. Misalkan saya ingin menambahkan logo sekolah. Maka update. Berarti kelas saya sudah punya kelas 7A 2020 Matematika Arifin. Nah, sekarang menu yang ada di tim itu adalah sebagai berikut. 1. Menu activity, menu chat, menu tim, menu assignment, menu kalender, menu call,
menu file, ya. Ini adalah aplikasi yang lain yang dipunyai oleh Office 365. Ada OneNote, ada ClassNote, dan lain-lain. Ini ada help untuk bantuan. Kemudian ada general, ada file, ada ClassNote, ya, ada assignment, ada grade. Nah, sekarang saya ingin menambahkan, misalkan di general ini, ya, saya ingin membuka dialog selamat datang kepada anak-anak, misalkan. Di kelas 7A. Semoga kalian senang dan happy belajar. Matematika. Ini adalah ucapan selamat datangnya. Ini saya belum punya siswa. Sekarang bagaimana cara saya mengundang siswa? Maka langkah pertama, di sini ada add members. Add member ini untuk mengundang siswa. Jadi ada 3 cara untuk mengundang siswa. Yang pertama diberikan kode, yang kedua diundang secara langsung, yang ketiga diberikan link. Coba misalkan saya ingin memberikan link ini ke Bapak Ibu untuk masuk di kelas saya di matematika, saya bagikan di grup. Silahkan coba Bapak Ibu langsung klik link tersebut. Nanti Bapak Ibu akan berarti akan bergabung di kelas saya, ya. Ini langkah pertama, cara pertama. Jadi cara kedua diberikan kode. Jadi caranya diklik, ya. Ini manage team, kemudian setting. Di sini ada kode generate. Kemudian kode inilah yang di-copy, dibagikan ke grup yang ingin kita undang. Misalkan ini saya mengundang dengan cara menuliskan kode. Jadi ada 3 cara dengan ini. Kemudian saya lanjutkan cara ketiga mengundang, yaitu mengundang secara langsung. Caranya add members. Misalkan saya sebagai guru ingin kolaborasi dengan salah satu guru senior, misalkan sebagai supervisor saya. Maka guru senior tersebut bisa kita undang. Misalkan ini Bu Emilda. Ini saya undang sebagai guru. Sini. Maka Bu Emilda akan sebagai guru. Nah, sekarang coba kita cek siapa yang sudah bergabung di kelas ini. Ya. Tamunya belum ada, jadi Bapak Ibu belum ada yang mengetikkan kode. Silakan coba Bapak Ibu dari grup yang saya bagikan, silakan diketik kode. Caranya gabung yaitu di tim tadi. Kemudian ya di tim, di sini dipilih join. Nah ini ada tulisan join a team with kode. Jadi tinggal Bapak Ibu tinggal menuliskan kode yang saya bagikan di grup pelatihan. Oke, ini cara ketiga. Oke, saya lanjutkan. Ini kelas yang saya punya. Jadi, di titik 3 ini itu kita ada manage team, ada add channel, add member, leave team, edit team, get link to team, manage dan lain-lain. Nah, sekarang kalau ingin
kita mengedit nama kelasnya. Ternyata kita nggak seneng, ya sudah tinggal diedit saja. Namanya misalkan 7A 2020 ditambahi misalkan Carlos, misalkan gitu, Spensaka atau apa misalkan. Boleh. Jadi tinggal diedit saja. Misalkan ditambah Spensaka. Kalau sudah tinggal update, maka kelas telah berubah. Ini cara mengubah. Oke, sekarang saya lanjutkan. General ini umum. Jadi nanti di sini ada file. Di sini ada upload, membuat folder, mengisi materi di sini bisa. Ini umum. Sekarang kalau kita mau membuat channel yang baru, caranya begini. Misalkan kita ingin, karena ini kelas, berarti fungsinya sebagai tempat mengajar, maka saya kasih bab 1. Misalkan bab 1 materi tentang bilangan. Maka di bab 1 ini saya tulis tentang KD misalkan 3.1 misalkan, dan KD 4.1 misalkan, seperti ini sebagai contoh saja. Maka nanti kita akan punya channel, yaitu channel tentang bilangan. Ternyata di kelas itu selama 1 tahun, misalkan kita punya 12 bab, berarti kita bisa menambahkan sebanyak 12 channel. Ini untuk menambahkan channel, misalkan bab 2, misalkan tentang himpunan. Oke. Ini adalah cara menambahkan channel. Sekarang fungsi dari kalender. Oke, ini tadi di tim dulu ya. Dari chat ini untuk bisa chat ke pribadi, bisa telepon ya. Jadi bisa fungsinya bisa macam-macam, bisa telepon, bisa chat ya. Jadi bisa difungsikan. Oke, ini adalah chatnya. Misalkan kita ingin mulai chat dengan siapa? Misalkan dengan tadi yang saya masukkan Bu Emilda, maka saya bisa chat dengan Bu Emilda. Chat. Misalkan Bu Emilda bisa cek, selamat sore Bu, misalkan. Ini adalah fungsi chat secara pribadi. Ini bisa di Bu Emilda otomatis akan dapat activity-nya kalau itu di timnya. Itu akan mendapatkan ini. Sekarang kalau saya ingin telepon tinggal call di sini. Kalau call biasa, call audio di sini. Jadi fasilitasnya bisa untuk personal. Ini adalah fungsi chat. Jadi bisa untuk telepon. Ini juga untuk share screen, tapi hanya untuk dengan Bu Emilda. Jadi ada untuk share screen, untuk call, untuk video. Jadi misalkan ada anak tertentu yang butuh pendampingan khusus, ya cukup di chat aja pribadi, di telepon, share screen, diajar remedial secara pribadi. Oke. Sekarang tim. Di tim ini tadi fasilitasnya. Ini ada meeting. Ini ada meeting, ada schedule meeting. Misalkan ini kalender. Di kalender itu kita bisa mengagendakan meeting. Misalkan saya nanti malam ingin mengadakan meeting, maka saya bisa mengadakan ini caranya meeting 4 misalkan. Meeting materi terakhir misalkan. Atau saya ingin meeting materi tentang bilangan yang saya buat di kelas tadi. Meeting materi bilangan.
Maka karena meeting minimal butuh 1 orang. Misalkan saya ketik Pak Arif Erwanto. Nah, misalkan ini Pak Arif Erwanto saya masukkan sebagai peserta meeting. 1 saja cukup sebagai syarat, opsional. Misalkan jam 4 sore nanti sampai jam 6 sore. Misalkan meetingnya kita agendakan seperti itu. Tempatnya di kelasnya tadi, di kelas pertemuannya kita bisa memilih channelnya, yaitu di kelas yang kita ingin buat meeting. Jadi misalkan ini di kelas saya. Nah, karena kelas yang saya buat tadi sudah saya gunakan meeting, maka tidak bisa dibuat untuk kalender. Jadi kalender itu dibuat saat belum ada meeting. Ya, jadi fungsinya itu. Jadi pada saat belum meeting membuat kalender, maka nanti kelas kita akan muncul di sini, kita pilih. Misalkan saya ingin di HGN Arifin 2020 di sini, di general, ingin meetingnya di sini. Materinya apa? Misalkan materinya tim dan class note. Oke. Maka materi tersebut bisa kita kasih warna sesuai dengan keinginan kita biar menarik. Oke. Maka kalau sudah send, ini kita mengagendakan meeting, send. Oke. Kalau sudah, nah ini tadi yang kita ajak Pak Arif Erwanto, cara membagikannya tinggal di sini. Kalau kita ingin mengundang semua siswa yang belum punya akun, maka dipilih meeting option. Nanti kita pilih everyone. Jadi meeting option di sini. Nah, karena saya tadi pakai akun Guru Inovatif sebelumnya, maka meeting optionnya nggak bisa muncul di sini. Nah, oke. Oke. Kalau Bapak Ibu sudah, jadi nanti cara membagikan linknya di sini. Oke. Ini ada klik here. Diklik di sini ada copy link. Nah, copy link ini nanti kalau dibagikan itu hasilnya sama dengan yang saya bagikan tadi di grup tadi. Jadi sebentar. Nah, ini saya bagikan linknya di bentar, masih ada jaringannya yang lama. Oke. Misalkan saya bagikan di grup ini. Oh, sorry. Di sini, maka link inilah untuk meeting yang kita rencanakan tadi. Nah, ini. Oke. Sampai di sini dulu untuk materi meeting. Jadi, atau juga waktu meeting berjalan, kita bisa pilih meeting option di sini. Ini ada pilih yang namanya everyone. Jadi di sini ada pilihan everyone, ya.
everyone save. Jadi nanti siapapun yang itu bisa join ya. Ini namanya di sini, di klik sini. Nah, oke. Ini fasilitasnya. Ini kalau bagian dari tim waktu kita meeting. Nah, ini sekalian saya jelaskan. Kalau sudah meeting berlangsung, jadi kita ada fasilitas show participant. Ini untuk menunjukkan siapa yang hadir. Jadi yang hadir ini hari ini sampai jam sekarang ada 17 orang ya. Kemudian ini adalah partisipan. Nah, ini chat, ini untuk fasilitas yang kemarin untuk menuliskan misalkan chat menginformasikan kode redeem code misalkan. Kode redeem code-nya hari ini oke. Sekalian mumpung ingat kode redeem code-nya saya tuliskan sekalian di chat. Jadi Bapak Ibu kode redeem code-nya hari ini adalah ini. T strip AA CAA CE 20. Nah, ini redeem code yang hari ini dari saya. Jadi TAA CAA CE 2020 untuk redeem code-nya. Kemudian redeem code yang dari Microsoft ya. Jadi redeem code yang dari Microsoft ya. Iya. Ya. Ditekan rekam tuh, Pak. Tekan ya tarik kasih. Jadi yang dari Microsoft sekalian saya tuliskan yaitu T strip RF EDE 7D 20. Nah, jadi RF EDE 7D 20. Ini adalah fasilitas yang kita punya di tim. Jadi ini angkat tangan, ini untuk angkat tangan kalau kita mau bertanya. Jadi coba Bapak Ibu silahkan mencoba tanda tangan, angkat tangan dulu, silahkan coba. Jadi nanti akan ketahuan di sini di saya siapa yang angkat tangan, coba semua mencoba. Ah, ini Bu Raini angkat tangan, Bu Henry angkat tangan, Bu Emilda angkat tangan. Ini semua angkat tangan. Oke. Sekarang diturunkan. Pak Arifin, Ya. angkat tangannya mau tanya juga langsung. Oh, sebentar nanti saya selesaikan dulu, tanyanya terakhir aja nggih. Biar tuntas. Oke. Sekalian disimpan dulu pertanyaannya. Silakan ini saya tunjukkan menu-menu dan fungsinya, silakan diturunkan dulu. Jadi ini show participant untuk menunjukkan siapa yang hadir. Siapa. Jadi kita kalau meeting nggak perlu buat absen. Oh, kok bisa? Di sini kalau kita sebagai pemilik, di sini di titik 3 atas itu kita bisa klik download attendance list. Siapa yang hadir di rapat kita itu dengan mudah kita download. Oke, kita cek, kita download hari ini. Jadi nanti kita bisa lihat siapa yang hadir jam berapa. Itu akan ketahuan. Jadi fungsi dari download attendance ya. Jadi siapa yang hadir di meeting saya. Jadi saya nggak perlu absen ya. Oke. Nah, ini downloadnya sudah sukses. Misalkan saya mau ngulang lagi. Oke. Sekarang ini sudah sukses. Saya ingin lihat misalkan. Ingin lihat hasil downloadnya siapa yang hadir akan saya tunjukkan ke Bapak Ibu. Maka di ini siapa yang hadir di hari ini akan kelihatan siapa saja.
Nah, ini adalah yang hadir meeting. Jadi siapa-siapa ini. Nah, ini jam sekian, ini hadir sekian. Oke. Sekarang saya lanjutkan. Ini adalah fungsi dari ini tadi. Ini fungsi dari ini yang di sini participant tadi. Ada don't allow attending unmute, ada minute permission ya. Nah, ini coba saya cek minutes permission. Nah. Nah. Ini hampir sama dengan meeting option tadi ya. Jadi nanti akan muncul di sini ya. Oke. Jadi gini bisa cek fungsinya. Kemudian ini video. Ini kalau kita mau mematikan video cukup turn off ya. Nanti yang muncul adalah foto profil kita di meeting. Jadi foto asli kita nggak muncul kalau kita klik videonya. Kemudian ini untuk suara saya terdengar. Tapi kalau saya lagi, suara saya akan terdengar. Itu fungsinya. Ah, ini adalah share screen fungsinya. Jadi saat saya tadi menggunakan fasilitas yang ini, share screen. Kemudian kita sebagai pemilik di sini ada fasilitas. Kalau leave, berarti kita meninggalkan meeting. Di sini ada kalau diklik, ini ada meninggalkan meeting dan mengakhiri meeting. Karena kita pemilik nanti jangan lupa, kita waktu berakhirnya meetingnya diakhiri. Jangan hanya ditinggalkan. Kalau kita klik leave meeting, belum di end meeting, maka peserta itu statusnya masih di dalam rapat, nggak diakhiri, jadi tanpa pemilik nanti gitu. Maka kita sebagai pemilik harus mengakhiri meeting. Oke, saya lanjutkan fasilitasnya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah yang titik 3 atas ini. Nah, ini ada fasilitas yang pertama, device setting. Untuk apa? Kadang kamera kita tidak terbaca oleh sistem tim, maka di sini kita harus mensinkronkan kamera kita di sini. Nah, nanti ada kadang adalah beberapa laptop yang tidak support. Nah, ini. Maka kalau sudah tidak ada masalah ya sudah tidak usah setting. Nah, sekarang ini selanjutnya adalah meeting option. Meeting option tadi saya sampaikan. Siapa yang bisa masuk ke lobby kita, ke pertemuan kita, itu bisa ada pilihan. Everyone, setiap orang, atau orang dalam organisasi kita, atau hanya saya. Jadi meeting sendiri berarti kalau gitu. Nah, ini kalau saya pilih everyone karena untuk memudahkan saya. Oke. Selanjutnya, siapa yang dapat presentasi nanti karena di sini bisa dipilih orang di organisasi, spesifik orang tertentu, atau hanya saya. Karena nanti saya di akhir ingin Bapak Ibu mencoba presentasi, maka di sini saya setting yang bisa presentasi adalah semua orang. Ya. Nah, ini ada allow attendant to unmute. Artinya peserta itu bisa meng-unmute peserta yang lain. Kalau yes, ya ini. Kalau tidak, ya tinggal klik. Kalau peserta bisa meng-unmute peserta yang lain di sini. Ya, jadi ini ada pilihannya. Saya lanjutkan. Jadi kalau peserta bisa meng-unmute, maka di yes. Kalau tidak, ya berarti no. To unmute, berarti peserta nggak bisa meng-unmute. Oke, ini saya save saja. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri. Oke, sekarang saya lanjutkan untuk di tim ini. Nah, tadi yang belum jadi yang belum ya, jadi di tim tadi. Ini fasilitas di tim. Tadi kalender sudah, call sudah, file. Nah. Kemudian ini join, jadi nanti tinggal join, kalau mau meeting join. Nah,
Sekarang saya cukupkan dulu untuk tim. Silahkan yang mau bertanya dulu. Silahkan Bapak Ibu, saya share screen-nya saya tutup. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya tadi silahkan langsung angkat tangan. Silahkan. Monggo, silahkan yang mau bertanya langsung angkat tangan saja. Nanti dari Bu Sriani, monggo Bu. Silahkan Bu Sriani. Mic-nya masih unmute. Berarti masih mute. Oke, berarti mic-nya bisa diklik aja Bu kalau mau menyampaikan. Silahkan Bu Sriani. Bisa Bu? Bentar, Pak. Oke, sudah. Nggih. Tangan saya sudah enggak, tapi masih hidup itu tadi, Pak. Oke Bu, ya nggih. Tangan Monggo. saya enggak ini. Tapi Monggo. enggak. Yang ditanyakan ada Bu? Kalau gini ya Pak ya. Kalau ini masih tanya ya Pak ya. Nggih. Enggak, saya ingin tanya awalnya masuk tadi yang pertama, yang kedua itu untuk gabung itu kan misalkan dengan murid ya Pak ya. Kan Nggih. muridnya itu kan harus punya akun. Yang Iya, itu yang betul. ingin saya tanyakan. Bagaimana anak itu membuat akunnya nanti. Sama awal masuknya kalau saya tadi bilang. Oh, nggih. Anu ya, yang akun-akun bukan akun seperti yang saya bagikan tadi ya. Akun yang bukan yang dibuatkan ya, yang buat sendiri Bu ya. Ya, misalkan buat sendiri bisa kan buat sendiri. Kalau seperti kita kan dibuatkan Pak. Seperti, iya, nggih, betul. Kan harus punya itu ya Pak ya. Nggih, betul. Berarti anak harus punya akun dulu untuk kita undang sebagai siswa, betul. Jadi ada dua cara Bu untuk membuat akun. Satu namanya akun yang grup. Artinya grup itu kayak MGMP itu setiap ada pelatihan atau anggota kita gratiskan untuk kita buatkan akun. Itu jadi lembaga tersebut yang istilahnya diberi hak oleh Microsoft untuk membuat seperti itu. Ada caranya. Ada ya kayak apa ya? Kita mendaftar gitu loh, Bu. Mendaftar sebagai jadi sekolah Bapak Ibu misalkan ingin memanfaatkan untuk pembelajaran bisa mendaftar ke Microsoft untuk apa? Untuk setiap siswanya dibuatkan akun dan seluruh gurunya di situ. Itu bisa cara pertama itu, Bu. Cara kedua, jadi anak-anak diminta buat akun Office 365 secara mandiri. Tapi fasilitasnya tidak sama seperti yang kita punya, Bu. Jadi sangat terbatas. Jadi namanya apa ya? Trial itu kan ada batas maksimumnya penggunaannya gitu. Jadi tidak premium. Kalau akun Bapak Ibu yang kita beri, baik yang guru inovatif maupun yang dari MGMP, itu selama ada update dari Microsoft, Bapak Ibu akan mendapatkan update terbaru aplikasi apapun yang ada di situ. Jadi tidak usah beli. Kalau dulu kan Windows, software Microsoft itu sekali ada yang baru beli, tuker yang lama. Kalau sekarang yang versi online ini, kita kayak beli lisensi, jadi sekali beli untuk selamanya gitu. Tapi Bapak Ibu sudah mendapatkan fasilitas lisensinya sudah gratis gitu. Jadi setiap ada update dari Microsoft tidak perlu beli. Bapak Ibu bisa cek, saya coba cekkan ya. Berapa akun Microsoft, satu akun gitu ya kalau mau beli yang biasa saja. Saya coba share dulu. Kemarin itu yang beli siapa Pak? Yang kita dapat akun itu MGMP? Iya, ini ada lembaga. Iya, ada lembaga yang baik hati mengadakan pelatihan itu gitu Bu. Oh iya. Iya. Bentar saya cekkan harga untuk ini ya. Iya Pak. Jadi untuk
Nah, ini Bu, kelihatan nggih harganya. Kelihatan Bu, akun Office 365 2 sampai 3 hari. Ya. Ini trialnya. Tapi harganya berapa Bu ini? 1.085.000. Iya, ini per tahun Bu. Per tahun segitu. Jadi ada yang sampai 2 juta, ada yang ini harganya. Ini ada trialnya 2-3 hari, bisa dicoba. Bisa Ibu bandingkan nanti misalkan dengan yang kita punya, yang pelatihan, tapi kita berikan gratis karena memang untuk pendidikan. Jadi khusus untuk pendidikan Bapak Ibu. Jadi kita tidak jual belikan. Jadi plus pelatihannya. Jadi kalau kita ikut pelatihannya ya kalau bukan untuk pendidikan ya mahal gitu. Nggih. Karena ini bukan untuk pendidikan ya karena ini untuk pendidikan ya kita tidak komersialkan dan kita diwanti-wanti untuk tidak mengkomersialkan gitu. Nah, itu. Mungkin itu sekilas itu. Jadi ada 2 cara, satu pakai trial buat sendiri, kemudian 2 daftar. Nah, untuk daftar itu ada namanya deploy Bapak Ibu. Deploy itu sekolah didaftarkan ke Microsoft untuk punya hak akses selamanya terhadap akun Office 365. Nah, prosesnya bagaimana? Nanti kalau Bapak Ibu sekolahnya ada yang tertarik menggunakan akun Office 365, nanti kami bisa membantu. Artinya saya selaku trainer bisa membantu memfasilitasi Bapak Ibu untuk sekolahnya mendapatkan akun seperti itu untuk seluruh siswa dan seluruh gurunya gitu ya. Plus pelatihannya. Cuman kan gini, jadi kalau dari Microsoft-nya kan memang diwanti-wanti untuk untuk pendidikan ya, tidak komersial gitu. Oke. Mungkin itu caranya Bu Sriani. Jadi MGMP tidak mengkomersialkan, yang guru inovatif juga tidak, karena kita sudah difasilitasi oleh Microsoft untuk mengembangkan itu. Oke, mungkin itu. Nanti untuk tutorialnya bagaimana siswa daftar secara mandiri, insya Allah saya kirim di grup Bu. Nggih. Jadi yang ingin buat akun secara pribadi yang bukan akun resmi sekolah. Jadi syaratnya untuk sekolah bisa memanfaatkan akun ini, sekolahnya di belakangnya harus SCHID. Jadi nggak boleh sekolah yang akunnya pakai yang gratisan, nggak boleh. Jadi harus di belakangnya harus ada SCHID. Jadi itu syarat sekolah yang ingin mendapatkan akun Office 365 for Education. Itu syaratnya. Kemarin saya membantu di SMPN 1 Paga sama SMP An-Nur Bululawang, itu muridnya 3.000, kita buatkan akun seluruhnya siswa plus gurunya gitu. Tapi ada prosedurnya yang harus dilalui, artinya saya selaku trainer masih punya atasan saya master trainer yang akan kami ajak untuk nanti misalkan pelatihannya sama lain-lainnya nanti bisa dinegosiasikan itu teknis Bapak Ibu. Tapi tidak membayar kemudian satu akun seharga 5 juta, seharga 2 juta, tidak. Mungkin karena misalkan master trainer saya dari luar kota, maka penginapan dan lain-lainnya mohon dibantu gitu. Jadi artinya hal yang sangat wajar untuk ya saling membantu. Jadi bukan biaya untuk membayar Microsoft, tapi biayanya adalah biaya untuk pelatihannya. Jadi diberi sampai siswa dan gurunya bisa gitu, didampingi sampai bisa gitu. Oke, saya lanjutkan. Untuk tadi ada yang tanya Bu Emilda, monggo silakan Bu. Sudah Pak, tadi sudah ditanyakan Bu Sriani tentang akun. Oh ya, oke, nggih. Bu Yayu tadi sempat angkat tangan. Pak, iya, saya mau tanya. Kemudian kalau misalnya sekolahan kita mau pakai ini gitu ya Pak ya? Iya, betul. 365 berarti kita daftar dulu atau katakanlah saya menghubungi Pak Revin karena terdekat gitu ya? Iya, bisa. Jadi nanti Ibu bisa menghubungi saya, kemudian bisa disampaikan syaratnya web sekolahnya harus SCH dulu. Kalau syaratnya web sekolahnya belum, berarti buat web dulu. Jadi misalkan ternyata Ibu belum punya web SCH, kemudian
minta bantuan kami, artinya dari tim kami ingin Pak sekalian Dibandingkan. dibuatkan Baik, misalkan, itu nanti Ya. bisa dibantu. Artinya Oke. disesuaikan dengan kebutuhan gitu nggih. Itu Pak, teknik. Kemudian untuk harga nih ya, harga. Nggih. Mohon maaf nggak apa-apa kan ya. Nggih. Untuk itu apa per siswa, dihitung per siswa atau bagaimana Pak satu sekolah itu? Enggak, Bu. Enggak. Jadi Paket enggak gitu per siswa. Kayak kemarin di Anur Nggih. itu jumlah siswanya kan 3.000. Nggih. Itu kalau dihitung per siswa, satu akun setahunnya kan berapa itu? 2 juta kali 3.000. Enggak begitu. Jadi cuman kemarin biaya pelatihannya saja 4 juta cukup sampai semua. Jadi sudah semuanya 4 juta itu untuk sudah dibuatkan akun plus pelatihannya plus semuanya sudah pelatihannya plus 2 hari Bu sampai bisa. Jadi jadi 4 juta itu sudah seluruhnya. Nggih. Nggih. Jadi bukan bayar Microsoft bukan. Jadi Microsoftnya sudah free. Kalau ke Microsoftnya ya enggak bisa gitu. Jadi di luar keuangan ini bukan untuk Microsoft tapi untuk yang membantu Bapak Ibu gitu loh. Intinya seperti itu perlu kami sampaikan. Oh, satu lagi Pak, berarti ini karena kita yang ikut pelatihan, berarti hanya misalnya di sekolah saya 3 orang yang ikut pelatihan, berarti hanya 3 orang ini yang bisa menggunakan fasilitas ini gitu ya Pak ya? Nggih, betul. Oke. Nggih, Terima betul. kasih Pak Arifin. Nggih, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Bapak Ibu, kita lanjut ke materi OneNote ClassNote ya. Ini tadi Microsoft Teams sudah saya anggap selesai. Jadi cara download tadi, oh ya, ini ada cara fasilitas merekam Bapak Ibu. Tadi ini, nah ini kalau saya stop recording, ini maka rekamannya berhenti. Ini otomatis bisa di-download. Selama 20 hari itu ada di Teams. Tapi setelah 20 hari ke depan, itu nanti akan di OneDrive kita. Akan tersimpan di OneDrive kita. Itu mulai Januari. Tapi sementara ini, hasil rekaman setelah 2 hari itu masuk di stream. Nanti di stream itu ada aplikasi sendiri miliknya Microsoft. Jadi otomatis tersimpan saat kita nombol recording. Itu jadi misalkan kita ngajar, maka rekamannya akan otomatis tersimpan. Yang kemarin, meeting hari perkenalan hari pertama kedua itu sudah saya tempel di channel kelas kemarin. Ada yang sudah menyaksikan Bapak Ibu? Sudah. Ada suaranya bagus apa enggak? Bagus ya. Artinya itu bisa kalau kita ngajar ya seperti ini yang kita dapatkan. Jadi kita bisa memperoleh fasilitas seperti yang ini. Sekarang ini fungsinya untuk ini saya enggak share screen, saya share screen. Biar saya coba tambah fasilitas ini Bapak Ibu. Ada fasilitas untuk presentasi seperti papan tulis. Paketan miliknya ini. Nah. Muncul Bapak Ibu share screen saya. Baru kelihatan whiteboard. Whiteboard. Jadi misalkan Bapak Ibu ngajar nanti bisa menggunakan papan tulis itu. Itu sudah include di situ fasilitasnya. Ini ada trouble ini kayaknya. Sebentar. Ada trouble di jaringan sebentar.
Papan tulis saya masuk Bapak Ibu. Masuk, Pak. Nah, misalkan saya mau pakai bolpen itu ya. Maka saya bisa nulis ini. Saya nulis. Nah. Kalau mau menghapus ya tinggal klik hapus. Oh, saya enggak bisa lihat karena saya belum member. Iya ya. Mas, makan. Ombe ku mang di India, Mas. Ombe ngelak. Nah, Oke, ini contoh fasilitasnya Bapak Ibu. Saya lanjutkan ke ini. Oke. Ini tadi. Ini kalau ke tadi sampai ke ini ya. Oh, ini Bu Karima mau bertanya. Silakan Bu Karima. Itu tadi waktu papan putih itu di saya kok nggak bisa ya Pak? Nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Saya juga Pak Ridwan karena saya guess itu. Oh, gitu ya. Oke. Bentar nanti coba nanti Bapak Ibu praktek. Habis ini nanti Bapak Ibu praktek membuat kelas, praktek membuat meeting. Ya, jadi misalkan kan penilaiannya itu kan terakhir ke saya tanggal berapa itu ngumpulkan tugasnya? Sebentar saya cek kan. 20 Sebentar saya cek dulu. Terakhir 22 nggih. Tapi jangan mepet-mepet nanti kalau ada kurang gitu. Ya. Nah, Pak, ini tapi materi membuat kelas ini ada di tim Pak? Materi. Iya. Ada di tim. Soalnya tadi saya ketinggalan yang awal-awal. Oh iya, ada semua ada di tim. Iya. Di sudah. kelas kemarin ya. Jadi nanti kan hari ini terakhir pelatihan. Nah, penilaian itu saya tanggal 18 sampai 22 dikasih waktu. Kalau bisa Bapak Ibu tanggal 20 itu atau 21 itu tugasnya sudah selesai. Hanya 4 tugasnya. 1 membuat SW, membuat form, membuat kelas, screenshot-nya aja. Kemudian apa kemarin? Satu lagi kursus. Transkrip. Transkrip Oke, sudah. Ya, Tinggal. oke. Udah itu aja. Untuk materi OneNote Classnote nanti tidak ada tugas, cuman akan saya praktekkan biar Bapak Ibu tahu cara ngoreksi dan lain-lain. Seperti yang kemarin. Ya, untuk tim tadi Bu Karima itu yang ditanyakan ada Bu di nanti rekamannya akan saya kirim juga Bu di kelas Guru Inovatif ya. Bukan di Oke, Pak. GMP. Iya, Pak. Ini jangan ya Pak. Saya kok belum jadi anggota. Oh, enggak apa-apa, Wong. Nanti kan rekamannya akan ada di Bu, apa? Di saya tempel di mana? Di Guru Inovatif, enggak apa-apa. Enggak ada pengaruhnya kok. Maksudnya masuk lagi berarti ya Pak ya? Nggih, masuknya nanti Masuk ke Guru Inovatif lagi. Nggih, masuk ke Guru Inovatif untuk mengumpulkan tugas. Jadi untuk yang hari ini kita tetap fokus di sini aja, yang penting bisa ikut meeting gitu aja. Iya. Oke. Pak, saya mau tanya satu lagi. Iya, monggo. Berarti itu misalkan kita mau membuat meeting dengan siswa gitu, itu akunnya ya harus Office ini Pak ya? Maksudnya kalau pakai Gmail gitu nggak bisa? Kayaknya harus Microsoft. Oh iya. Tapi saya belum. Harus buatkan akun dulu kayak tadi itu ya semua. Iya. Atau anak buat sendiri bisa, nanti ada panduannya. Cara membuat iya. sendiri. Ya. Makasih. Nggih. Coba yang punya HP 2, bukan HP 2. Yang pakai Gmail bisa enggak ya coba? Tapi kayaknya nggak bisa karena kan ada timnya itu. Timnya kan harus pakai Microsoft. Itu. Jadi tim ini adalah kayak kelas, kayak gabungan all in one. Jadi bisa untuk meeting, bisa untuk membuat pembelajaran. Itu timnya Microsoft itu kelebihannya itu. Jadi satu paket. Jadi untuk meeting, untuk KBM, untuk naruh materi semua di situ. Gitu. Fasilitasnya banyak lengkap. Iya, nggih. Oke, sekarang saya lanjutkan ke
OneNote, ClassNote. Oke, caranya sekarang Bapak Ibu ke tim. Jadi nanti setelah membuat kelas, Bapak Ibu ini di tombol notes-nya. Nah, di tombol notes-nya nanti akan ada perintah. Nah, ini. Content at here will live in your class notebook. Jadi ini nanti saya mulai aja, start aja. Sampai di sini bisa diikuti Bapak Ibu nggih? Saya lanjutkan nggih. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, di start aja ya. Bisa saya lanjut Pak, Bapak Ibu? Pak, Nggih. ini kita bisa. nanti pakai ini nanti kita pakai yang di guru inovatif bisa ya? Buat kelasnya. Nggih. Buat kelasnya nanti pakai yang MGMP, cuman nempelnya di guru inovatif, Bu. Yang guru Nggih. guru inovatif Terus- untuk membuat kelas masih trouble sampai sekarang. Enggak, mboten. Terus yang OneNote-nya itu berarti include di yang MGMP ya? Iya, MGMP nanti buatnya. Buatnya di Oke, MGMP, cuma nanti dikumpulkannya, di screenshot aja, ditempel di tugas di mana? Guru inovatif. Oh, Itu di aja. screenshot ya Pak ya? Ya, screenshot. Nggih, di screenshot aja. Jadi yang penting kayak gini, Bapak Ibu sudah buat channel, buat ini ngundang siswa. Jadi misalkan tadi coba saya cek ya, ada nggak yang sudah gabung siswanya? Ini student. Nah, ini sudah ada 5 anggota ini yang gabung. Ini saya cek. Nah, ini berarti sudah ada. Nanti berarti di kelas note saya yang akan saya buat, nanti akan ada muncul nama ini. Nama Pak Wondo, Bu Reni, Bu Kurotul, Pak Samiran, dan Bu Ita. Saya kembali ke langkah OneNote tadi. Oke. Saya ulang ya. Kelas note. Jadi diklik set up OneNote Class Note. Jadi ini materi OneNote Class Note satu paket. Oke. Bisa diikuti Bapak Ibu ya. Sampai di sini nggih. Bisa saya lanjut nggih? Oke, siap. Kalau sudah berarti set up. Blank notebook. Jadi ini nanti akan ada ini collaboration space. Ini artinya teacher can edit content, student can edit content. Jadi nanti di area ini, area kolaborasi, itu guru dan siswa bisa berdiskusi. Misalkan kita ingin menentukan jadwal pertemuan kapan gitu, pakai di kolaborasi ini nanti. Kemudian yang kedua, content library. Content library itu adalah hanya guru yang bisa mengedit, siswanya hanya bisa melihat saja. Kalau teacher only section itu hanya guru yang dapat mengedit, siswanya hanya tidak dapat melihat isinya. Ya, jadi guru saja yang bisa edit dan siswa tidak bisa melihat. Student notebook, maka teacher dapat edit kontennya dan siswa dapat mengedit juga. Ini adalah student notebook. Jadi fasilitasnya OneNote Classroom tadi ada kolaborasi, ada library, ada teacher only, sama student notebook. Next, kalau sudah next, lanjut. Nah, inilah yang kemarin saya gunakan untuk menuliskan identitas diri, tugas-tugas, dan lain-lain di sini. Jadi misalkan mau ditambahkan, ini bisa diubah bahasa Indonesia. Misalkan ini saya ketik identitas diri, bisa. Ada lagi misalkan ini kuis, class note, nggak mau bahasa Inggris, misalkan tugas-tugas boleh. Ini contoh saja ya. Mau tambah lagi boleh ya. Misalkan ini yang handout-nya nggak mau ya, class note-nya nggak mau ya, misalkan hanya homework, kuis ya. Misalkan kendala karena ini PJJ, kita masukkan kendala belajar misalkan. Jadi anak-anak yang bisa mengisi ya, ini contoh saya isi aja kendala belajar, kemudian harapan misalkan.
identitas diri, tugas-tugas, misalkan rangkuman, anak-anak dibuat rangkuman juga bisa, misalkan. Apalagi misalkan selain rangkuman diminta untuk apa? Misalkan ini kumpulan buku misalkan, kumpulan file. Bisa, misalkan ini kumpulan foto misalnya, portofolio belajar misalkan, ini bisa diisi sesuai keinginan kita. Oke, maka create. Kalau sudah create, maka akan muncul, bentar ini masih proses. Nah, ini sebentar. Oke, kalau sudah ini. Nah. Coba yang namanya tadi, yang namanya masuk di kelas, Pak Wondo dan lain-lain, bisa dicek apakah di kelasnya sudah masuk kelas notebooknya, coba. Yang sudah gabung kelas. Tadi ada Pak Wondo, ada siapa tadi? Bentar saya ceknya tadi. Nah ini berarti nanti Pak Wondo, Bu Reini, Bu Khorlotul, Bu Samiran, Bu Ita. Kenapa Bu? Di di general di kelas note. General kelas note. Kemudian Bu yang jadi guru, Bu Emilda itu bisa ngedit, Bu. Coba dicek Bu Emilda berarti bisa menyaksikan dan mengedit seperti yang saya lakukan. Karena Bu Emilda di kelas ini sebagai guru yang saya undang. Nah, jadi ini di kelas note nanti. Nah, ini Muncul your privacy option ini diklik apa Pak ya? Close aja langsung ya. Nggih. Nah, ini miliknya Pak Suwondo. Di Pak Suwondo itu ada portofolio, ada identitas diri, ada tugas dan lain-lain. Jadi yang masuk adalah murid yang tergabung. Yang meeting ini meskipun bisa menyaksikan proses ini, tapi karena bukan sebagai murid itu belum ada fasilitas ini. Jadi nanti untuk konten library ini Bapak Ibu bisa upload materi di sini. Dan caranya misalkan diklik ya. Misalkan materi apa yang mau ditambahkan. Misalkan materi kalau saya kemarin saya MEC gitu ya, itu nanti bisa saya munculkan video di sini gitu. Saya tambahkan MEC, kemudian base, apalagi misalkan tim. Jadi materi-materi yang tapi yang bisa akses ini adalah siswa juga bisa mengakses, tapi dia tidak bisa mengedit. Kalau yang ini kolaborasi ini siswa bisa mengedit. Misalkan saya bagikan insert misalkan. Silakan coba yang namanya ada di sini Bu Ita, tulis usulan meeting misalkan, usulan meeting. Maka yang namanya ada di sini ya di Bu Ita, Bu Kurotul, Bu Raini, Pak Samiran itu bisa menuliskan di kolaborasi tempat kolaborasi. Coba Pak Samiran. Halo Pak Samiran. Pak Samiran
Ada, Bang. Ah, ini Pak yang nulis siapa? Pak Samiran? Belum, Bang. Ini siapa yang menulis siap? Nah, ini adalah tempat kolaborasi. Jam berapa? Misalkan monggo yang ditulis. Berarti yang sudah sebagai siswa bisa menuliskan di situ. Misalkan mau menambahkan aturan di kelas apa saja, sebutkan misalkan. Sebutkan ini aturan meeting jam berapa. Terus saya buat lagi di sini, guru buat usulan aturan di kelas apa misalkan. Ini bisa digunakan. Nah, aturan di kelas sebutkan. Aturan di kelas meeting. Nah, monggo yang monggo yang menjadi murid bisa menuliskan contoh ya, silahkan. Tapi saya nggak tahu ini siapa yang menuliskan. Nah, oh ini, silahkan. Aturan di kelas. Satu apa, monggo, silahkan dicoba. Sekarang harus pakaian bebas rapi atau apa. Ini untuk anak-anak melatih diskusi tetap terfasilitasi dan bisa diedit oleh siapa saja. Oke, Bu Khuratul Mafiroh usul jam 16. Coba Bu Ita, jam berapa Bu Ita? Setuju enggak? Masuknya di buku catatan kelas, Pak. Silahkan. Pak Samiran, setuju enggak? Kalau sudah setuju ya sudah. Jadi nanti kita rapat jam 16 ya. Oh, ada yang jam 19 ini mau nulis jam 19. Nah, ini. Oke. Nah, itu contoh penggunaannya. Nah, ini ada canggih sekali. Oke. Jadi ini adalah kolaborasinya. Untuk content library ini adalah untuk guru. Yang ini tadi di siswa nggak punya, ini hanya untuk saya. Nanti Bapak Ibu bisa mengundang siswa minimal 5 lah, teman di sini 5 untuk jadi siswa. Mengundang saya diundang di kelas Bapak Ibu ya. Biar saya tahu kelasnya Bapak Ibu. Nanti kalau ada kesulitan bisa saya bantu. Jadi ngundang saya sebagai guru, tapi pakai yang akun NGMP ya. Karena yang akun ininya terkendala. Awalnya gimana Pak Arifin? Iya, oke, siap. Ini saya kembali ke meeting. Ya, monggo. Ya, silakan. Tadi kan saya di awal itu ketinggalan juga materinya. Ya. Kalau kan kita mau lihat materi ini tadi lihatnya di mana ya Pak? Di record nanti. Di record saya tempel. Kalau bisa secepatnya habis ini saya tempel. Iya, itu ditempel di mana maksudnya Pak? Oh, di kelas, di general, kelas note, konten live, ini di channel rekaman hari ini. Jadi saya buatkan channel rekaman tanggal 17 nanti. Itu yang pakai akun MGMP apa yang guru inovatif? Yang rekamannya di akun guru inovatif. Nanti rekamannya saya tempel di sana. Oh. Yang di kelas yang guru inovatif. Oh, nggih Pak. Ya, jadi nanti. Tapi kan buatnya di MGMP Pak. Berarti nanti keluar lagi, masuk lagi gitu. Ini ada masalahnya itu ada kendala membuat kelasnya yang ini apa? Gini aja Bu. Link YouTube-nya aja. Link YouTube-nya aja tak kirim ke grup WA. Jadi Bapak Ibu biar nggak kesulitan untuk lihat, jadi cukup lihat di HP saja, biar memudahkan. Tapi tetap saya tempel di guru inovatif, ya gitu aja. Iya. Terus mau tanya lagi Pak, ini tadi saya pertama ada kesulitan login. Ya. Nah, saya nyoba login yang pakai kode join, itu saya kok tertulis gues gitu Pak. Karena kita nggak masuk kelas. Kalau yang pakai. Jadi kalau misalkan join di kelas ini apakah pakai link? Harus pakai link? Oh, bebas. Gitu. Ada 3 untuk gabung ke kelas. Oh. Soalnya kalau yang join tadi saya kok di situ tertulis gue, jadi saya tadi log out lagi, terus saya join lagi pakai link, saya sudah jadi kelas gitu di sini. Oh gitu. Ya, karena link tadi yang bawah itu ngundang sebagai siswa. Betul, nggih. Jadi kalau sudah sebagai siswa, ya sudah sebagai siswa maka itu dia sudah bukan tamu lagi gitu. Iya Pak, terima kasih. Ini Bu Emilda tanya juga, monggo Bu Emilda, silakan. Iya Pak, untuk mengundang guru tadi Pak, itu langsung ditulis akunnya atau gimana? Apa sama dengan mengundang siswa tadi? Oke, ya sebentar saya praktekkan lagi ya Bu Emilda ya. Iya.
Nah, ini cara ngundang guru. Jadi ini ada manage team, ya. Ini add member. Nah, mengundang karena guru yang diundang, dipilih teacher. Kemudian ketik aja Suwondo misalkan, maka muncul nama Pak Wondo saya add. Jadi Pak Wondo otomatis sekarang sudah menjadi guru di kelas kita gitu. Jadi itu kalau mau langsung ngundang, nulis namanya ya berarti. Nulis namanya terus dilihat profilnya. Ya, jadi nanti gitu aja. Nulis namanya bisa. Kalau mau emailnya juga bisa. Ini misalkan dicek emailnya apa, tinggal ini. Berarti kalau email saya nanti ini yang arifin@mgmp, belakangnya sama di Bapak Ibu. Jadi Arifin huruf kecil semua @mgmp matematika ya SMP Cup Malang ID itu sama belakangnya. Cuman depannya aja yang beda. Atau ketik nama Arifin A besar ya. Bisa. Ini untuk ngundang guru. Jadi nanti Bapak Ibu cuman itu aja. Nah, ini misalkan ini, maka Pak Wondo sudah bisa sebagai guru di sini, mau merubah, mau apa saja bisa. Di sini mau buat channel, ini fungsinya channel untuk memudahkan ya gitu ya. Kemudian kelas note tadi ini. Jadi kelas note tadi. Jadi untuk ini. Untuk merekap pekerjaan anak-anak berarti di sini di kelas note ini. Nah, ini diklik aja ini. Ini sudah, ini murid nggak bisa lihat ini. Yang bisa lihat hanya guru. Murid hanya ada namanya saja, ada nama muridnya saja gitu. Oh iya. Iya, gitu ya. Itu untuk OneNote Class Note. Awalnya tadi apa Pak? Awal masuknya di tim tadi apa Pak? Ini awalnya tadi ini karena kalau masih kosong general diklik awal membuat tim awalnya oh saja, Pak. Awal membuat tim gini. Oke, ini ya saya ulang ya, ini sekalian. Jadi diklik di tim pojok ini. Kemudian di pojok ini ada ini join or create team, diklik. Oh iya. Kemudian dipilih create team, membuat kelas. Pilih yang kelas ini boleh, monggo yang mau dibuat pilih. Karena ini untuk grup diskusi, untuk penilaian, ya ini kita pilih yang ini. Nama kelasnya bebas, misalkan nama kelas, misalkan 8A. Misalkan 8A. Huruf besar semua misalkan. 8A mapelnya bahasa Inggris. Tahun masuknya 2020, misalkan pengajarnya Arifin misalkan. Sekolahnya mau ditulis boleh, asalnya misalkan untuk identitas sekolahnya boleh ditulis di sini, boleh di sini. Asal sekolahnya misalkan SMPN 1 Donomulyo. Ya. Sudah selesai, next, maka kelasnya sudah jadi ya Pak ya. Sudah jadi, tinggal ngundang siswa, membuat materi, membuat kelas note, itu mengganti profil. Nah, ini saya sudah punya kelas ini. Kelas 8A ini. Sudah baru, tinggal kalau mau ganti foto, cukup klik ini tanda pensil. Kalau ingin foto dari foto kita, nah, cukup ini upload, dipilih upload. Nah, kita siapkan foto yang ingin kita pakai. Nah, misalkan ini fotonya ini, ya tinggal kita upload saja, update. Sudah, kita sudah punya kelas. Tapi kita masih sendirian, belum punya murid. Gitu. Kita ngundang murid kita. Pak. Tim. Nggih. Apa ya? Pak, saya mau tanya nanti yang tugas. Nggih. Nanti yang tugas itu cukup membuat kelas, terus anggotanya teman-teman kita ini apa murid kita? Kak, teman-teman aja Bu, teman-teman yang di sini aja. Ya. Namanya kan sudah ada di ini, di apa? Di Excel yang saya kirim itu. Nggih. Itu aja. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo? Jadi kita hari ini adalah pertemuan yang terakhir dan kita tinggal tugas, nanti koordinasi tugas tinggal lewat grup tim, boleh di grup WA. Ini Pak Samiran, angkat tangan silakan Pak Samiran. Halo Pak Samiran, monggo. Ini
Ini tadi Pak Samiran kelihatannya angkat tangan. Apa sudah? Oke. Halo Pak Samiran, ada Pak Samiran? Pak Samiran dengar suara saya? Halo? Kayaknya Pak Samiran kok. Kepencet paling, Mbak. Oh gitu ya. Oke. Oke. Arifin. Iya, monggo. Silakan. Itu Pak, untuk mengundang teman-teman itu berarti nanti linknya dikirim ke mana Pak? Ke grup WA gitu. Enggak, Ibu undang aja. Undang aja langsung. Nggak usah untuk administratif aja, nggak usah pakai undang langsung aja enggak apa-apa. Jadi enggak harus mereka gabung. Untuk memudahkan kan nama emailnya sudah ada, diundang aja gitu. Harus mereka gabung ke situ. Iya, enggak usah, enggak apa-apa. Oh iya. Jadi untuk memudahkan Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah tahu prosedurnya. Gitu aja. Siswa gitu aja ya. Iya, yang penting bisa nambahkan siswa, bisa nambahkan materi gitu. Yang penting bisa buat kelas, intinya itu. Ya. Untuk membuat meeting sudah bisa nggih? Nanti latihan saya ingin siapa buat meeting diundang. Kapan? Jadi antara jeda tanggal berapa itu? 18. Iya, nanti di grup yang mau buat meeting gantian silahkan. Saya bersedia hadir nanti yang mau cara ngerekamnya, kemudian download materinya, mau presentasi. Coba sekarang yang mau nyoba share screen silahkan. Ayo, latihan share screen silahkan yang mau. Bu Yayu, silahkan share screen Bu Yayu. Nah, saya guys. Bisa Bu, enggak apa-apa coba. Dipencet yang kotak Bu, coba Bu. Bisa enggak apa-apa. Share konten itu Pak ya? Oke, yang share konten betul. Silakan yang duluan ini, siapa yang bisa duluan enggak apa-apa. Silakan yang mau coba. Ya. Bebas share, bebas sudah. Oke, terus apa Pak? Sudah saya klik ini saya terus bagaimana? Ini siapa ini? Sudah berhasil ini. Yayu. Oh, Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Ini Bu Yayu ngajar, tinggal menjelaskan ke anak-anak. Sudah kelihatan itu materinya pakai PowerPoint atau apa. Anak-anak bisa melihat dengan jelas. Ya. Bu Yayu juga melihat ya rekamannya di sini ya, di Bu Yayu ya. Ya. Oke. Ini share screen-nya Bu Yayu. Oke, monggo yang lain yang mau mencoba. Ini siapa ini ya? Nah, ini silakan. Ini sinten ini yang share screen? Silakan dicoba. Klik tadi langsung cuman diklik kotak share konten, terus kita pilih yang ada Iya. sebagainya itu Pak ya? Iya, ada pilih desktopnya atau apa itu banyak pilihan. Ada Sudah yang tampilannya ada di mana? pilih. Betul, nggih. Silakan dicoba dulu. Ini Pak Samiran mau share screen kayaknya. Ini betul Pak Samiran ya? Oh, Bu Sriani. Selamat Bu Sriani sudah bisa share screen. Terus Iya. ngambil apa saya Pak? Kenapa Bu? Terus apa ini Pak saya? Oh ya, enggak apa-apa, hanya nyoba aja. Coba aja Bu. Di situ keluar apa tadi Pak? Keluar transkrip. Iya, transkrip Bu. Oh iya. Udah keluar transkripnya. Gitu. Caranya gimana itu ya? Iya. Silakan dimanfaatkan ini untuk latihan share screen. Jadi ini di tim itu bisa share screen, bisa rekam, bisa banyak fasilitasnya. Nanti buat kelasnya nanti saja. Masih ada waktu. Sekarang kita manfaatkan yang mau mencoba share screen. Saya pandu aja. Bu Alfi, silakan. Share screen Bu Alfi Nur. Satu aja, silakan. Nanti yang penting semua kebagian sebentar. Kita masih ada waktu kok. Kita kemarin menjadwalkan sampai jam 17.30 ya, betul? Sampai maghrib. Oh, maghrib. Siap ya, yuk. Silakan, yang mau share screen nyoba aja enggak apa-apa. Pak, saya belum tahu di mana itu tombolnya, Pak. Oh, belum tahu. Oke. Seperti upload itu loh Bu. Yang di atas itu loh Bu. Sebelahnya mic. Ya. Langsung diklik. Bu Sinten ini yang belum tahu tempatnya. Karima ya. Bu Karima. Karima. Oke, saya praktekkan Bu Karima ya. Oke, saya share screen Bu Karima. Bu Karima kelihatan
yang saya share screen kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan. Ah, ini yang saya lingkari ini Bu Karima, di sebelahnya tanda mic ini ada, kalau tandanya kalau saya share screen berarti ada silangnya. Kalau di Bu Karima ada tanda kayak panah gitu, berarti belum share screen. Seperti upload. Halo, Bu Karima bisa melihat? Iya bisa. Ah, ini. Silakan. Saya Ini akhiri bukan share screen Teams saya. itu apa? Ya, betul, Bu. Saya tutup, nanti Bu Karima silakan coba. Nah, ini. Saya silakan. Silakan coba share screen Bu Karima. Sebentar Pak. Oh, enggak seperti pahit gitu ya. Tapi obat itu. Klik, terus muncul tampilan desktop, window itu kah Pak? Oke, ya betul. Terus, Betul, Bu. kenapa itu Pak? Pilih desktop aja enggak apa-apa, biar tampilan desktopnya Ibu. Jadi sewaktu-waktu Ibu presentasi di desktopnya Ibu muncul itu semua. Nah, ini yang muncul di desktopnya Bu Karima semua muncul di sini. Nah, ini penilaian harian 4, persamaan garis lurus kelas 8, ya betul. Ya sudah. Itu bukan saya Pak. Oh bukan, siapa? Oh bukan Bu Karima. Sinten ini? Saya habis ngeklik tadi kok, terus nggak tahu ada tampilan apa lagi ya Pak? Tiba-tiba hilang gitu. Oh gitu ya. Nggak apa-apa, nanti kalau awal-awal gitu Bu, masih grogi, nggak apa-apa. Nanti kalau udah terbiasa lancar nanti. Oh iya. Saya belum menemukan Pak, nanti saja wes. Oh iya, oke, siap. Ini Pak Samiran dari tadi angkat tangan Pak Samiran. Mungkin kepencet Pak. Oh gitu ya, nggih. Halo Pak. Nggih, halo. Monggo, ini siapa ini yang saya sudah berhasil share screen ini? Iya. Buku rotul lah itu Pak. Pakai gedung biru. Oh nggih, buku rotul ya. Oh nggih. Betul buku rotul yang share screen? Oh sudah. Sudah ya Pak saya, sudah Nggih. punya. Ya silakan, ini sinten ini? Ini HP ya? Karima. Oh iya, Bu Karima, ya. Sudah ya Pak. Sudah nggih, sudah betul. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang mau mencoba fasilitasnya. Jadi hari ini membuat kelas sama kelas note itu aja. Yang ada tugasnya adalah hanya yang membuat kelas. Kalau ini siapa ini? Kelas Kandat Kediri. Berarti Pak Samiran ini kayaknya. Pak Samiran itu Pak. Oh iya, sukses Pak Samiran. Bagus sudah. Sip. Mantul. Oh, siswanya sudah 4. Sip Pak Samiran, nggih, sip, mantap. Lulus Pak Samiran sudah, wes. Tinggal nempel di ini. Gak usah ngasih tugas lulus. Saya yakin yang ikut itu mesti lulus kok. Tinggal tugasnya dilengkapi di tugas-tugas itu. Jadi ada tugas 1, transkrip NEC, tugas 2, Microsoft Form, tugas 3 SUE, tugas 4, tim. Itu ditempel di situ. Bisa lulus. Yang SUE-nya link yang ditempel. Oh ya, Bu siapa tadi ya sempat WA saya, Bu Sandra. Oh Bu Sriani. Sudah bisa Bu nempel link SUE-nya di kelas note? Sudah Pak. Maaf Pak. Sudah, luar biasa hebat. Form. Bukan SUE yang form. Oh nggih yang form ya. Tapi SUE-nya belum. Oh SUE-nya belum. Mohon yang mau menyampaikan di unmute karena ada berisik, jadi saya unmute. Bapak Ibu sambil saya kirimkan ini nggih, link apa namanya? Link untuk survei ya. Saya kirimkan, mohon diisi surveinya untuk hari ini. Bentar. Saya kirim di grup saja.
Link survei. Yang redeem code-nya sudah nggih tadi ya? Dikirim di grup, Pak. Siap, nggih, saya kirim di grup, Bu, sudah. Biar bisa dipakai nggih. Oke. Satu lagi yang dari Microsoft. Surveinya ngirim 2 kali itu enggak apa-apa, Pak. Enggak apa-apa, Bu. Enggak apa-apa, wis. Pokok sekarang di sini enggak ada salah. Kemarin. Belajar itu bebas. Yang penting tetap semangat, Bu, happy. Iya. Enggak usah takut salah, Bu. Kalau salah nanti dihapus gitu aja, Bu. Ini yang dari Microsoft, saya kirim ulang enggak apa-apa. Bagi yang belum, silahkan. Ini ada mulai tanggal 15, 16, 17 yang Microsoft. Di grup WA sudah saya kirim. Ini saya ingin testimoni satu orang yang ini kan saya rekam ya. Apa manfaatnya kira-kira untuk pembelajaran ini? Saya minta Bu Yayu gimana Bu Yayu untuk anak-anak kira-kira menurut Bu Yayu program ini bagaimana gitu ya? Kalau menurut saya dilihat dari kelengkapannya lengkap, jadi kita nggak usah misalnya kalau biasa kita pakai Zoom masih Ya. kan, sama WA gitu Ya. Ini kan sudah semuanya gitu Pak. Jadi kayaknya komplit, lengkap. Di situ ada fasilitas diskus juga. Jadi nanti anak-anak bisa lebih interaktif kayaknya. Nggih, terima kasih. Monggo yang lain yang ingin menyampaikan, sebutkan asal sekolahnya biar terekam tahu. Bu Yayu diulang, Bu. Biar terkenal sekolahnya. Waduh. Siap, ayo. Oke. Monggo. Bapak Ibu, saya Yayu Puji Astuti dari SMP Negeri 5 Karangploso. Menurut saya MS 365 ini sangat bagus atau cocok untuk digunakan dalam pembelajaran karena fasilitas di Microsoft 365 ini lengkap begitu. Jadi tidak ketika kita meeting kita sudah tidak butuh lagi untuk di grup WA dan lain-lain. Jadi di situ sudah lengkap fasilitasnya. Kemudian di situ juga ada fasilitas untuk discuss. Kemudian share screen, share dan lebih lengkap dari yang biasa kita pakai begitu, Pak. Monggo yang lain masih ada waktu. Silakan sebutkan asal sekolahnya langsung saja. Pendapat tentang yang sudah kita pelajari selama 3 hari ini. Sebenarnya nanti fasilitas aplikasi Office 365 itu aplikasinya masih banyak sekali. Ini yang kita pelajari hanya sebagian saja. Jadi nanti yang lain bisa dikembangkan sendiri. Coba saya ingin tunjukkan sebentar yang aplikasi Word, kemudian Excel, PowerPoint-nya ada juga. Yang itu bisa share, bisa kolaborasi dan lain-lain. Oke, saya izin share sebentar ya. Saya ingin menunjukkan yang Office selain yang kita pelajari hari ini. Share screen saya masuk nggih? Masuk. Nah, ini saya ingin menunjukkan aplikasinya apa saja di Office 365. Yang kita pelajari baru Suwe, baru Microsoft. Oke. Nah, ini Bapak Ibu yang kita punya fasilitasnya ini. Outlook. Nah, Outlook ini adalah email. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ingin menggunakan emailnya MGMP, emailnya Guru Inovatif, maka lihatnya di Outlook ini. Jadi kayak semacam tempat emailnya namanya Outlook. Word ini seperti biasa untuk ngetik biasa, Excel, OneDrive kemarin sudah, OneNote, Team, SharePoint, Form. Pak Arifin. Dalam? Nggih, Pak. Outlook, iya Pak. Kenapa, Pak? Putus-putus. Oh, putus-putus. Maaf, nggih. Ah, sudah jelas.
sekarang. Tadi putus-putus. Oke, saya ulang ya. Tapi gambarnya kelihatan, Pak? Kelihatan. Oke. Yang lain putus-putus enggak suara saya? Enggak. Oh, nggih. Berarti mungkin sinyal di Kediri lagi hujan deras, Pak Samiran mungkin. Iya. Oke, enggak apa-apa. Outlook ini adalah email, saya cek ya. Jadi ini adalah email kita. Nah, ini kotak masuk, kotak terkirim, semua ada di sini Bapak Ibu. Jadi kotak email kita, ini kalau email masuknya di sini nanti di Outlook ini. Iya, kelihatan, Pak. Oke. Jadi ini. Ada jaringan di sini. Oke, jadi ini Outlook itu untuk pesan. Jadi lewat emailnya lewat di situ. Itu yang bisa saya sampaikan. Kemudian yang lain ya, fasilitas yang lain, OneDrive sudah. Nah, ini kalau semua aplikasi kita pelajari, nggak nutut waktunya. Ini ada banyak ini. Ada Kaizala, ada kalender, ada list. Nah, ini silakan Bapak Ibu nanti jika ada ini whiteboard tadi yang saya gunakan sebentar. Ada dan lainnya ini masih bisa diklik. Dan ini free. Jadi kita sudah mendapatkan aksesnya. Iya. Jadi sekali buka akun untuk semua. Jadi ini paketannya Office 365. Jadi monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk pembelajaran, untuk memajukan pendidikan di negeri kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dipakai selamanya ya, Pak? Iya, selama tidak lupa password. Oh iya. Makanya passwordnya harus ditulis nggih, Bapak Ibu. Nanti kalau lupa password harus reset password. Nah, reset password itu kalau saya itu nggak bisa. Karena saya hanya trainer. Yang bisa adalah adminnya Guru Inovatif lah. Admin Guru Inovatif itu melayani seluruh Indonesia, sehingga kalau mohon maaf kemarin siapa ya yang sempat reset password itu agak lama tapi tetap berhasil. Saya mintakan kemarin. Jadi Bapak Ibu yang lupa password atau reset password bisa. Nanti kalau di MGMP cukup ke saya bisa. Tapi kalau yang Guru Inovatif nggak bisa. Tapi harapannya tidak ada yang lupa password. Itu Bapak Ibu, share screen saya hentikan. Monggo, silahkan. Oke. Yang menampilkan whiteboard berarti lewat Office itu Pak ya? Yang tadi Pak Arifin pakai whiteboard yang ada pensil-pensilnya. Langsung share screen. Coba siapa ini yang mau menampilkan whiteboard? Silakan. Bu siapa ini yang bertanya? Saya Mafiro, Pak. Oke, langsung Bu punya share screen, nanti ada pilihan whiteboard. Langsung dicoba. Langsung bisa dipakai nulis. Kalau Ibu punya alatnya, langsung dipakai Bu, langsung dicoba. Silakan Bu Mafiro. Langsung dipraktekkan aja. Share konten, klik whiteboard. Iya, oke, langsung dicoba. Ibu langsung bisa menulis di situ. Kalau di HP tinggal touchscreen, kalau laptopnya touchscreen tinggal touchscreen. Kalau belum ditahan, pakai tangan bisa nulisnya. Di keyboard tipadnya yang untuk nulis itu. Oh, ini nggak bisa Pak, cannot display content, there was a problem. Oh gitu, ada trouble ya. Oke, oke. Nanti dicoba lagi. Itu bisa nggak Pak itu pakai pen tab? Bisa. Ini saya pakai pen tab tadi yang saya pakai tadi. Yang saya pakai oret-oret tadi. Baik Pak. Oke. Silahkan sebelum saya akhiri. Ini kayaknya sudah mau maghrib. Masih semangat saya, luar biasa ini Bapak Ibu Guru. Kalau muridnya seperti ini saya yakin. Foto dulu Pak bersama Pak, foto bersama. Oke, foto bersama siap. Oke. Monggo videonya di-on-kan semua biar muat banyak. Oke, silakan. Ini oke, silakan. Oke, silakan semua di-on-kan videonya yang hadir. Silakan. Di-on-kan. Ya, tadi sudah. Sudah semua atau belum ya? Oke, silakan. Yang semua hadir bisa di-on-kan videonya. Iya, tadi ada kode apa enggak? Oke. Sudah ya? Masih ada nggak yang belum on videonya? Monggo Bapak Ibu yang hadir minta videonya di-on-kan karena ingin ambil. Bapak Ibu bisa screenshot sendiri-sendiri ya. Di laptopnya masing-masing bisa di screenshot tombol print screen. Langsung dipastekan di tempat. Gitu, Pak. Oke. Jadi
Ibu bisa ambil posisi, kemudian print screen di laptop masing-masing. Ada tombol print screen, jadi ini ambil gambar. Kemudian dipaste di WA atau di mana terserah, monggo. Silakan, jadi ambil sendiri-sendiri bisa. Yang ingin tampilan seperti saya sudah tahu caranya Bapak Ibu yang barusan saya kirim di grup WA? Sudah tahu caranya? Belum. Belum. Oke, saya tunjukkan. Yang dikirim Bu Yayu dengan saya bedanya apa? Yang di grup WA. Bapak Ibu bisa lihat di grup WA, Bu Yayu kirim gambar, saya juga kirim gambar. Barusan bersamaan. Bedanya apa tampilannya? Ada kursi. Ada kursi. Bapak Ibu ada yang sudah bisa caranya menampilkan kursi? Belum. Belum. Oke, saya praktekkan sebentar kalau gitu. Oke. Oke, boleh juga. Saya izin share screen. Saya praktekkan untuk menampilkan kursi. Sudah muncul Bapak Ibu share screen saya? Belum. Sudah. Sudah muncul share screen saya Bapak Ibu. Dengan cara dibom. Jadi ada tombol 3 ini Bapak Ibu, dipilih yang together mode. Dipilih yang together mode. Pak. Saya ulang. Yes, go. Ulang, Pak. Saya ulang. Jadi yang titik atas more action di tombol. Di tombol. Kemudian together mode. Nah, kalau mau yang lain itu large preview. Jadi preview yang besar. Nah, ini seperti ini bisa. Jadi bedanya itu. Jadi ada yang galeri. Kalau galeri ya seperti ini munculnya. Jadi tadi together mode. Ya. Seperti ini. Monggo Bapak Ibu bisa screenshot sendiri pakai print screen. Dikirim ke WA-nya sendiri-sendiri ya. Monggo. Ini saya kirim share screen ke istri saya kalau saya lagi meeting gitu ya. Nah, ini contoh. Pak Arifin ya. Punya saya kok nggak ada ya Pak? Oh nggak ada. Sinten yang nggak ada? Bu siapa? Ayo. Titik 3-nya nggak ada Bu? Ada titik 3, tapi di situ keluarnya show device, show call, enter full screen, show background, terus keypad gitu aja. Return off. Oke, nanti bisa di Bu, mungkin belum update Bu, bisa diupdate nanti. Ya. Pendapatmu tentang sumber daya alam dapat diperbarui dan dapat diperbarui. Bekerja dengan tanggung jawab. Oke. Sudah Bapak Ibu, berarti untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ya. Batu bata. Saya cukupkan ya Bapak Ibu ya. Ya, Pak. Terima kasih kepercayaan Bapak Ibu gabung di MGMP Matematika. Jadi di MGMP Matematika kemarin ini dalam rangka memperingati Hari Guru MGMP Matematika Kabupaten. Berarti pagi. Terus mari ngono hewan sesuai iki. Batu bara tidak dapat. Jadi dalam rangka memperingati Hari Guru MGMP Matematika mengadakan pelatihan Office 365 dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu ikut pelatihan ini bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing dan ada perubahan. Sekecil apapun perubahan itu akan membawa kebaikan buat sekolah, buat kita dan buat anak didik kita. Semoga itu yang kita harapkan. Terima kasih atas kesempatannya dan partisipasinya Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila dalam melayani Bapak Ibu membimbing, mendampingi itu kurang sabar. Jadi ada yang terlalu cepat, mungkin waktunya kadang malam, kadang siang, yang tidak bisa memenuhi semua keinginan Bapak Ibu. Mohon maaf. Sangat sabar.
Ya, dan sangat Sama-sama, Mohon Pak. maaf. Terima kasih, Pak Jangan lupa kalau ada kesulitan dikontak di grup WA atau di tim akan kami bantu Bapak Ibu. Saya harapkan tidak ada yang tidak lulus, pokoknya yang gitu. Harapan saya yang masuk di itu harapannya lulus semua. Amin. Karena intinya kita semua bisa berkembang bersama, maju bersama. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terima kasih Bapak Ibu semua, nggih. Terima kasih Pak Arifin. Sama-sama, sama-sama, nggih. Ini saya